Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan sebelumnya, saya Aster Otevi dengan NIM 07241023 dari Angkatan 2024 Institut Teknologi Kalimantan. Oke, sebelum masuk materi, saya izin untuk mempresentasikan mengenai tentang geomatika dan sistem informasi grafis. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke apa sih geomatika itu? Ya, yang seperti kita ketahui adalah geomatika ini adalah mendisiplinkan ilmu yang menggabungkan teknologi informasi dengan mengukurkan dan pemetaan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis dan mempresentasikan data geospasial. Nah, teman-teman, ilmu ini juga seringkali digunakan untuk menggambarkan dan memetakan fenomena alam dan buatan di permukaan bumi. Lalu di teknologi dalam geomatika ini untuk sipil juga kita ada beberapa contoh alatnya ya teman-teman, yaitu ada teodoloid, lalu yang kedua ada total station, dan yang ketiga ada waterpass. Nah, lalu untuk materi selanjutnya ada beberapa teknologi utama yang digunakan dalam geomatika, yaitu meliputi yang pertama itu ada sistem informasi geografis, yang dimana sistem informasi geografis ini digunakan untuk mengelola atau menganalisis dan sekaligus memvisualisasikan data geospasial dalam bentuk peta. Lalu ada apa aja sih komponen yang ada di sistem informasi geografis? Yang pertama itu ada perangkat keras. Seperti apa sih perangkat keras itu? Yaitu seperti komputer, server, GPS, dan perangkat keras lain yang mendukung untuk pemroses ataupun untuk penyimpanan data. Lalu yang kedua itu ada perangkat lunak. Apa sih dalam perangkat lunak ini dalam sistem informasi geografis? Yang pertama itu adalah yang dimana aplikasi ini digunakan untuk mengelola ataupun menganalisis dan bahkan menampilkan data geografis dalam beberapa perangkat lunak dalam sistem informasi geografis ini yang termasuk populer termasuk kayak QGIS dan Google Earth. Lalu yang ketiga itu ada data geospasial, yang dimana data ini nih memiliki komponen yang apa ya, yang lokasinya atau koordinatnya itu menghubungkan data dengan tempat tertentu di bumi. Nah, data ini juga bisa berupa peta, gambar satelit, ataupun data GPS dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke yang kedua lagi, ini masih dalam materi beberapa teknologi utama yang digunakan dalam geomatika meliputi. Nah, ini yang kedua yaitu penginderaan jauh atau disebut remote sensing. Yang dimana dalam pengertiannya itu adalah proses untuk mengumpulkan data ataupun informasi tentang objek ataupun wilayah di bumi tanpa kontak fisik langsung. Nah, dalam penginderaan jauh ini ataupun yang disebut remote sensing itu bisa juga ada beberapa jenisnya juga, yaitu yang pertama penginderaan jauh aktif, yang dimana sensor ini mengirimkan sinyal. Contohnya seperti radar ataupun lidar ke objek dan kemudian itu akan diukur lalu akan mengukur pantulan sinyal tersebut, contohnya radar atau lidar. Lalu yang kedua itu ada penginderaan jauh pasif, yang dimana sensor ini hanya menerima radiasi yang dipancarkan ataupun dipantulkan oleh objeknya. Contohnya itu ada sensor optik kayak kamera satelit ataupun sensor inframerah. Lalu ini masih masuk di tahap beberapa teknologi utama yang digunakan dalam geomatika yang meliputi yang pertama itu ada pemetaan dan survei, yang dimana pemetaan dan survei ini adalah dua kegiatan yang sangat terkait dalam bidang geografis, teknik maupun perencanaan wilayah. Terus selanjutnya ada
beberapa teknologi utama yang digunakan dalam meliputi geomatika yang meliputi monitoring dan pemeliharaan. Yang dimana geomatika ini adalah dia itu memungkinkan untuk monitoring dan pemeliharaan ini ada pengertiannya yang dimana adalah geomatika ini memungkinkan pemantauan perubahan kondisi fisik di lapangan, kayak contohnya pergerakan tanah atau dan struktur bangunan untuk menjaga kualitas dan keamanan infrastruktur itu sendiri. Lalu masih di dalam beberapa teknologi utama yang digunakan dalam geomatika meliputi, nah ini adalah yang terakhir, yang dimana dia adalah analisis dan perencanaan infrastruktur. Yang dimana pengertiannya adalah data geomatika, seperti peta topografi, terus citra satelit, dan data geospasial. Nah, ini ada data-data lainnya yang tadi saya sebutkan, itu tuh biasanya digunakan buat menganalisis seperti kondisi tanah, ataupun kemiringan lereng, ataupun ke ketersediaannya adanya sumber daya alam, ataupun serta ada kita bisa juga menganalisis tentang potensi resiko seperti banjir ataupun tanah longsor, ataupun beberapa kasus lainnya. Lalu dengan menganalisis ini juga, insinyur sipil itu dapat merencanakan pembangunan yang lebih aman dan efisien. Oke, lalu yang terakhir itu ada yang dimana saya mengambil tentang apa sih aspek utama transportasi dalam teknik sipil. Nah, yang pertama itu ada perencanaan transportasi, yang dimana memang merancang jaringan transportasi ini yang lebih akurat ataupun lebih efisien dan tentunya dengan aman. Nah, dengan segala banyak yang kita pertimbangkan, dengan segala banyak yang kita perhitungkan, lalu yang kita rancang, yang kita analisis sekaligus, itu kita banyak ada beberapa faktor juga. Nah, itu seperti volume lalu lintas, kebutuhan aksesibilitas, dan bahkan dampak lingkungan itu sendiri, teman-teman. Terus yang kedua itu ada desain jalan desain jalan dan jembatan. Nah, teknik sipil ini juga sangat berperan dalam merancang jalan dan jembatan, yang dimana ini sesuai kebutuhan lalu lintas, yang dimana juga selalu ketika kita mendesain jalan dan bahkan jembatan, kita selalu mempertimbangkan banyak hal, yaitu seperti kita merancang, menganalisis, dan menghitung kesetimbangannya tersebut, yang dimana dengan kebutuhan lalu lintas dan geometri area ini, kita itu kita dapat memenuhi standar keselamatan. Lalu yang kedua itu ada manajemen lalu lintas, yang dimana kita itu dapat menganalisis ataupun dapat mengelola aliran lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Jadi kita menghitung manajemen lalu lintas ini gimana sih supaya jalan ini tidak macet, dan gimana sih supaya nggak stuck dan lain-lain sebagainya dari kasus-kasus sebelumnya gitu. Yang dimana juga kita itu dapat meningkatkan efisiensi yang termasuk kayak penataan rambu lalu lintas tuh di mana sih gitu, ataupun sinyalnya, dan bahkan kita dapat pengaturan dalam ruas jalan. Terus di sini juga ada infrastruktur bandara dan pelabuhan, yang dimana kita sebagai teknik sipil itu merancang fasilitas transportasi udara dan bahkan laut, yang seperti contohnya landasan pacu, terminal penumpang, atau bahkan sistem bongkar muat barang. Terus yang terakhir di sini ada transportasi berkelanjutan, yang dimana kita itu selalu mengembangkan atau memperkembangkan solusi transportasi yang tentunya ramah lingkungan dan tidak mengganggu, yang dimana kita juga mempertimbangkan bahwa kita harus tetap mengurangi tentang dampak negatifnya nih terhadap ekosistem ataupun terhadap lingkungan sekitar, seperti transportasi massal, yang dimana kita mengurangi dengan adanya transportasi massal seperti bus-bus umum, itu tuh kita dapat mengurangi bahwa orang-orang itu dapat mengurangi kendaraan pribadinya dan menggunakan transportasi umum. Nah, ini juga dapat pengurangan yang seperti saya katakan tadi, yaitu ada pengurangan emisi kendaraan. Oke, kita udah sampai penghujung PPT yang dimana adalah kesimpulan.
Jadi kesimpulan dari geomatika dan yang mengenai tentang transportasi ini adalah geomatika ini kita itu dapat membantu merencanakan, merancang, dan bahkan menghitung tentang perkembangan-perkembangan efisiensi dan segala macam dalam pemeliharaan infrastruktur untuk transportasi dengan menggunakan data-data yang ada, dengan data-data yang kita udah analisis, dengan tentunya data yang spasial dan bahkan akurat untuk desain jalan, jembatan, dan bahkan manajemen lalu lintas yang efisien. Nah, lalu peran geomatika dalam teknik sipil ini adalah geomatika ini mendukung teknik sipil dengan pemetaan, bahkan survei dan JIS untuk merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase meningkatkan akurasi dan efisien proyek. Oke, terima kasih. Saya Aster OTV dengan NIM 07241023. Sekian dalam presentasi kami. Terima kasih.